Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan tutorial latihan labgom reproduksi. Kita mencari proporsi kelamin, TKG, IKG, fekunditas, dan diameter telur. Untuk mencari proporsi kelamin, pertama-tama kita copy paste dulu nomor ikan, panjang total, bobot total, jenis kelamin, TKG, hingga data paling akhir. Kemudian kita mencari nilai N jantan, N betina, dan seterusnya. Untuk mencari nilai N, kita menggunakan rumus count, terus kita tarik dari nomor ikan atau panjang total atau bobot jenis hingga bawah, hasilnya adalah 120. Untuk mencari N jantan, kita menggunakan rumus count, terus pilih yang berjenis kelamin jantan saja. Untuk betina sama, kita count, kemudian pilih yang berjenis kelamin betina saja. Selanjutnya kita mencari P jantan, Q betina, standar deviasi. Untuk mencari P jantan, kita menggunakan rumus N jantan dibagi N total. Hasilnya dapat diketahui. Kemudian untuk mencari Q betina, kita mencarinya menggunakan N betina dibagi N total. Hasilnya seperti itu. Kemudian kita membuat dua, yaitu dalam persen dan dalam desimal. Untuk mencari standar deviasi, kita menggunakan rumus SQRT, terus P jantan dikali Q betina, kemudian dibagi N total. Hasilnya muncul. Kemudian selanjutnya kita mencari proporsi ikan jantan menggunakan SK 95%. Untuk mencari batas bawah proporsinya, kita menggunakan rumus P jantan dikurangi 1,96 dikali standar deviasi. Kemudian batas atasnya kita menggunakan P jantan ditambah dalam kurung 1,96 dikali standar deviasi. Begitupun untuk yang betina, sehingga dapat diketahui proporsi ikan jantan dan betina kisarannya mulai dari berapa hingga berapa. Ini adalah hasil proporsi ikan jantan dan betina. Kemudian kita selanjutnya melakukan uji chi-square. Apabila H0 itu menunjukkan proporsi kelamin jantan itu 1:1, sedangkan H1 tidak 1:1. Untuk mencari OIJ, OIB, OI. Untuk mencari OIJ, kita menggunakan frekuensi, kemudian tarik TKG pada ikan berjenis kelamin jantan, terus selanjutnya TKG 1, 2, 3. Selanjutnya OIB pun sama, frekuensinya menarik yang betina, kemudian dengan TKG 1, 2, 3, 4. Untuk mencari EI, kita menggunakan rumus OIJ ditambah OIB dibagi 2. Selanjutnya mencari X-hit, kita menggunakan rumus OIJ dikurangi EI kuadrat dibagi EI juga. Hasilnya kita tinggal tarik. Untuk mencari jumlahnya, sum dari X-hit pertama hingga terakhir. Untuk mencari X-hit B sama, tapi menggunakan OIB, bukan OIB dibagi OIJ kuadrat terus diketahui X-hitnya itu lebih besar dari X-tab, sehingga tolak O. Hasil SK 95% menunjukkan proporsi ikan kelamin antara jantan dan betina tidak sama dengan 1:1. Kemudian kita mencari TKG, kita memberikan warna agar lebih mudah dalam mencari tabelnya. Seperti biasa kita mencari N mark, W jumlah kelas, lebar kelas. Untuk mencari N hampir sama seperti tadi, kemudian cari N nilai maksimum dan minimum.
kita menggunakan rumus maksimum, kemudian tarik hingga bawah, sehingga adalah pada panjang total kita tarik hasilnya seperti 700, kemudian minimum sama tapi menggunakan rumus min. Untuk mencari W itu max dikurangi W minimum, nilai minimum. Kemudian jumlah kelas kita menggunakan rumus 1 ditambah 1 log N. Hasilnya adalah 7,9 dibulatkan menjadi 8. Untuk mencari lebar kelas itu nilai W dibagi jumlah kelas. Hasilnya 65. Untuk mencari jarak kelas, kita jumlahkan nilai lebar kelas dengan 1. Selanjutnya mencari SKB, SKA, dan hingga seterusnya. Untuk mencari SKB, yang pertama itu menggunakan nilai minimum. Yang selanjutnya nilai SKB pertama ditambah jarak kelas menggunakan string, habis selanjutnya tarik ke bawah sehingga akan muncul nilainya. Untuk mencari SKA kita menggunakan rumus SKB ditambah lebar kelasnya menggunakan string, kemudian tarik ke bawah hasilnya akan muncul. Untuk mencari SK itu adalah batas kelas, selang kelas, SKB dan SKA. Mencarinya itu SKB dan strip SKA. Selanjutnya mencari TKG 1, 2, 3, 4, kita menggunakan rumus pada panjang total itu rumus frekuensi, kemudian panjang total dan SKA. Begitupun hingga seterusnya 1 sampai 4. Untuk mencari nilai itu adalah nilai sum TKG 1 hingga 4. Itu pun ke bawahnya. Untuk mencari FI relatif, kita menggunakan rumus nilai FI relatif TKG 1 itu menggunakan rumus TKG 1 dibagi E dikali 100 hingga seterusnya. Nah, ini adalah tabel grafik dari TKG ini, TKG jantan. Yang sumbu X itu menggunakan batas kelas, sedangkan sumbu Y menggunakan FI relatif. Begitupun untuk yang betina, hasilnya seperti ini. Selanjutnya IKG kita menggunakan beri warna juga. Kemudian untuk mencari IKG-nya kita menggunakan rumus bobot jenis bobot gonad dibagi bobot jenis dikali 100. Kemudian tarik ke bawah. Untuk mencari nilai IKG-nya itu kita diperlukan untuk mencari kegerataan dan STDF. Untuk mencari kegerataan kita untuk yang masing-masing diberikan warna seperti yang saya beri warna agar mempermudah. APRG IKG pada TKG 1 hingga begitupun TKG 1, 2, 3, dan 4. Untuk mencari STDF pun sama, tapi rumusnya menggunakan rumus STDF terus IKG 1 pada TKG 1. Ini adalah tabel grafik IKG jantan. Hasilnya sumbu X-nya adalah TKG, sedangkan sumbu ini adalah nilai IKG-nya. Untuk grafiknya ini kita menggunakan STDF positif, negatifnya menggunakan STDF yang sama. Selanjutnya fekunditas. Kita telah diketahui hingga jumlah telurnya, tinggal mencari X-bar, Q-bar, X-bar, dan F. Untuk mencari Q-bar itu AVRG, bobot gonad, butir, hingga seterusnya. Untuk mencari X-bar, kita menggunakan rumus AVRG pada jumlah telur, hingga seterusnya. Sedang untuk mencari F adalah bobot gonad dikali 10 dikali X-bar dibagi Q-bar. Hasilnya ini adalah tabel grafik fekunditas dapat diketahui. Selanjutnya diameter telur. Kita pertama mengcopy dulu diameter telur, kemudian konversikan diameter telurnya dalam satuan untuk mencarinya adalah diameter telur dibagi 100. Kemudian kita mencari nilai N max, minimum jumlah kelas,
Begitu. Selanjutnya hingga seterusnya yaitu SKB, SKA, SK, rumusnya menggunakan rumus yang sama seperti yang tadi. Selanjutnya kita membuat grafiknya. Nah, berdasarkan di grafik dapat disimpulkan bahwa nilai ikan X ini termasuk ke dalam total spawner karena selama periode memijah hanya memijah 1 kali. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.